Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas manajemen 20E dengan NIM 1057211119620 dengan mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Nur Abdi SE MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha dengan bisnis analisis SWOT dan metode forecasting kualitatif. Ya, sebelum saya melanjutkan, saya akan membahas tentang latar belakang. Pada era sekarang, masyarakat sangat berhati-hati dalam membeli makanan di luar karena banyak sekali makanan yang dijual oleh penjual yang tidak bertanggung jawab dan curang dalam menekan biaya produksi, sehingga menggunakan bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Biasanya, masyarakat kalangan bawah membeli makanan yang hanya mengutamakan rasa kenyang, lumayan enak, tapi murah. Dua hal ini yang biasanya menjadi pertimbangan mereka untuk membeli makanan. Bagi Anda yang suka ngemil, sudahkah Anda merasakan nikmatnya bepa janda? Ya, bepa kue janda asli khas buatan orang Pangkep, tepatnya Kampung Panyili, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Pangkep. Salah seorang pembuat bepa janda, nah bilang orang tua dulu, kenapa namanya bepa janda? Karena yang pertama membuatnya statusnya janda, katanya begitu. Nah bilang orang tua dulu, nama bepa janda ini karena kue ini tetap enak dinikmati meski tanpa pasangan seperti teh ataupun kopi. Bepa janda sendiri terbuat dari gula merah dan tepung terigu. Setiap hari memproduksi 25 kg tepung terigu menjadi bepa janda. Ia pun berharap dukungan pemerintah agar kue khas tradisional ini tetap dilestarikan. Kami ini kan pengusaha kecil, pemerintah harus bantu kita permodalan, katanya. Ini kan kue khas yang harus terus ada. Bepa janda dapat dinikmati dengan harga 500 per bijinya. Usaha bepa janda ini sangat menjanjikan karena keuntungannya yang diperoleh lumayan. Kami memberikan kemudahan untuk pelanggan dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas produk yang terjaga dan terjamin kehigienisannya. Bepa janda ini menjadi sebuah cemilan untuk masyarakat yang enak, menyenangkan, dan juga terjamin kualitasnya. Tujuan penyusunan proposal yang pertama menjadi pegangan dalam menjalankan usaha, yang kedua menjalin mitra kerja guna menekan ongkos produksi yang murah, yang ketiga mencari dan meyakinkan rekanan penjualan agen distribusi, yang keempat menjelaskan sistem manajemen bisnis kepada seluruh rekan, yang kelima membangun sistem jaringan secara luas. Peranan usaha. Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pribadi pada khususnya, mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan bruto daerah pada umumnya, serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah pemasaran akan makanan yang enak dan harga yang terjangkau. Visi dan misi. Visi menjadikan produk bepa janda lebih unggul dan memperhatikan kebutuhan para konsumen. Misi 1. Menciptakan makanan yang enak, sehat dan bergizi. Yang kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan juga yang bergizi. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner atau juga cemilan. Identifikasi usaha. A. Nama usaha yaitu bepa janda, pemilik usaha saya sendiri atas nama Herunisa, dan yang ke C. Alamat usaha yaitu di Bonto-Bonto. Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang saya rintis ini masih dalam usaha kecil, tetapi usaha ini sangat menjanjikan karena produk makanan yang saya hasilkan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tujuan usaha yang pertama, mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan konsumen, menggali bakat dalam hal berbisnis. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength. Untuk membuat bepa janda susah-susah gampang, memerlukan waktu yang tidak lama, harga dari bepa janda terjangkau jadi bisa dibeli oleh semua kalangan yang ada di masyarakat. Bepa janda yang kami sajikan memiliki cita rasa yang enak karena dibuat dengan bahan yang berkualitas. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Tempat usaha sangat berpengaruh agar para pembeli bisa dengan mudah membeli bepa janda kami. Kenaikan harga sembako yang tidak stabil bisa berpengaruh terhadap daya beli konsumen.
peluang atau opportunities, yaitu biasanya masyarakat banyak yang mencari cemilan terutama ketika siang hari, maka Beppa Janda biasanya jadi sebagai pilihan makanan untuk cemilan di siang hari. Kemudian, pasar Beppa Janda ini sangat luas, di mana biasanya mencakup dari berbagai kalangan dari muda sampai tua. Ancaman atau threats. Banyaknya usaha sejenis yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, adanya inovasi-inovasi baru yang menarik konsumen ke tempat Beppa Janda lain, bermunculnya makanan-makanan unik yang biasa mengalihkan pelanggan. Kemudian rencana pemasaran, target pasar. Tempat usaha yang akan kami tempati harus berada di tempat-tempat yang strategis seperti di pinggir jalan utama. Hal ini karena tempat yang ramai dan banyak dilewati orang, kami pun akan mudah mendapatkan pembeli karena target dari usaha Beppa Janda kami adalah masyarakat sekitar, tempat usaha, dan masyarakat yang melewati tempat usaha kita. Persaingan. Banyak sekali persaingan Beppa Janda, tapi dengan adanya persaingan kita dituntut untuk terus berpikir kreatif supaya usaha yang kita jalankan terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita juga harus bersaing secara sehat dan tidak boleh saling menjatuhkan. Sasaran pembeli, sasaran atau target kita yaitu semua kalangan masyarakat, baik itu kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Semua kalangan yang disebutkan pasti mampu untuk membeli Beppa Janda kami dikarenakan harga dari Beppa Janda kami terjangkau dan tidak menguras uang terlalu dalam. Harga untuk Beppa Janda sekitaran 10-15 ribu. Strategi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Yang pertama, membuat catatan keuangan atau cash flow. Kedua, menjaga kebersihan dan kerapian. Ketiga, pelayanan dan kerapian. Yang keempat, kerja keras, kreatif, cerdas, serta ulet. Yang kelima, kelola karyawan dengan benar. Keenam, pemasok bahan baku pilihan pasar. Ketujuh, promosi yang tepat. Dan yang kedelapan, perizinan usaha. Dan yang terakhir, 9, membuka cabang baru. Metode forecasting kualitatif. Adapun teknik dan metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Ketiga, gabungan tenaga penjualan. Keempat, metode Delphi. Survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan ataupun pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembeli pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau juga telepon. Juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini, pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan juga nasional. Metode Delphi. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasil. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Usaha Beppa Janda ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan, namun para usahawan harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Wirausahaan harus memiliki SWOT yang kuat dalam perusahaannya dan harus bisa menganalisa SWOT demi mengembangkan usahanya agar lebih baik dan lancar. Agar tidak menimbulkan kegagalan usaha di tengah jalannya, seorang wirausahaan harus memiliki planning yang memaksimalkan agar usaha yang berkembang dengan cepat. Usaha saat ini yang akan siap menerima mendengar setiap kritikan dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produk saya.